sebuah hadis yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. An Aliyin alaihi salam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala, diriwayatkan dari Imam Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, a'badun nas man aqamal faraid. Orang yang paling abid di antara kalian, orang yang penghambaannya paling baik, orang yang tersoleh, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, a'badun nas man aqamal faraid, adalah orang yang menjalankan fardunya. Kita sering mengukur kesolehan dari berbagai macam cara, dari berbagai macam ukuran, mungkin dari pakaian yang kita kenakan, atau dari banyaknya membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak berwirid, dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang paling besar penghambaannya adalah orang yang menjalankan fardunya, menjalankan kewajibannya. Dalam hadis yang lain Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, maukah engkau aku berikan 6.000 dirham emas, atau 6.000 ekor unta, atau 6.000 kalimat? Dan Sayyidina Ali memilih, ajarkan aku 6.000 kalimat ya Rasulullah. Kata Nabi, aku akan ajarkan kepadamu 6 kalimat, yang 6 kalimat itu sama dengan 6.000 ekor unta dan 6.000 dirham. Di antara 6 kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu adalah, wa idza ra'aitana sayastaghiluna bil fadail istaghil anta bi itmamil faraid. Ya Ali, kalau engkau lihat manusia sibuk menjalankan fadilah, menjalankan ibadah-ibadah yang menurut mereka di situ terletak keutamaan. Dan fadilah itu banyak diriwayatkan dalam banyak hadis. Baca surat Al-Baqarah, fadilahnya bisa menjauhkan kita dari kemiskinan. Atau baca surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk, surat Yasin, itu ada fadilah wirid, fadilah sholat sunat. Kata Rasulullah, idza ra'aitana sayastaghiluna bil fadail, kalau engkau lihat manusia sibuk mengejar-ngejar yang fadilah, mengejar-ngejar amalan yang pahalanya itu bisa berlipat ganda, bisa bertambah. Di Madinah orang berebut sholat di Raudhah, karena sholat di Raudhah itu 1 rakaatnya dihitung sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Itu fadilah sebetulnya. Mencium hajar aswad itu fadilah. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan fadilah lainnya yang di situ ada kelebihan dalam peribadatan. Kata Rasulullah, nanti akan datang satu masa ketika orang itu sibuk mengejar yang fadilah, dan itu bukannya tidak baik, sekali lagi. Tapi kata Nabi, kalau engkau lihat manusia sibuk dengan fadilah, ishtaghil anta, sibukkan diri kamu bi'itmamil faraid, untuk menyempurnakan kewajiban kamu. Karena sebelum fadilah kita punya kewajiban yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Contoh mendahulukan fadilah di atas kewajiban adalah kita punya utang puasa kita bulan yang lalu yang belum terbayarkan, tapi kita ingin fadilah puasa Senin Kemis. Sementara membayar hutang puasa itu kewajiban kita, tapi kita lakukan yang fadilah, kita puasa Senin Kemis atau puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban. Puasa di 2 bulan itu adalah fadilah, tapi menyelesaikan utang adalah kewajiban kita. Karena itu buat saya sih, kalau kita masih punya utang dan ingin menjalankan yang fadilah, jalankan saja semuanya 1 kali dengan niat yang banyak. Pada puasa hari Senin di bulan Rajab, ya Allah, saya puasa untuk membayar utang puasa saya, tapi pada saat yang sama mudah-mudahan saya dapat fadilah puasa hari Senin dan puasa di bulan Rajab. Karena itu kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, a'badun nas man aqamal faraid. Orang yang paling besar penghambaannya adalah orang yang menjalankan fardunya, menjalankan kewajibannya. Wa askhan nas man ada zakata malih, dan orang yang paling dermawan adalah orang yang menjalankan kewajiban zakat hartanya. Bagi orang kaya, infak dan sedekah itu mungkin terlihat lebih besar pahalanya buat mereka, karena mereka lakukan
dalam waktu yang tidak ditentukan. Tapi bagi orang kaya dalam Islam cukuplah sebetulnya, walaupun mereka tidak bersedekah, tidak berinfak, tetapi membayarkan zakat hartanya. Dalam mazhab Ahlul Bait membayarkan humusnya. Itu sudah lebih besar dari sedekah dan infak mereka. Jadi orang yang paling dermawan adalah orang yang membayarkan zakat hartanya. Karena pada saat yang sama ketika dia membayar zakat malnya, dia menghisab apa yang sudah dia miliki. Dia menghisab berapa yang harus dia zakatkan. Itu orang yang paling dermawan. Masih nyambung dengan yang pertama, zakat mal itu juga termasuk kewajiban. Wa azhadun nas man ijtanabal haram, dan orang yang paling zuhud adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang haram. Kita sering mengartikan zuhud sebagai kehidupan yang sederhana, yang menjauhkan diri kita dari kehidupan dunia. Sampai kata Sayyidina Ali, laisa zahidu alla yamliku syai'an, baliz zahidu alla yamlikuhu syai'un. Bukanlah seorang zahid yang tidak memiliki apa-apa. Seorang zahid adalah dia yang tidak dimiliki oleh apapun juga. Dalam hadis Nabi ini, orang zahid adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan haram. Wa atqan nas man qala al-haq fi ma lahu wa alaihi. Dan orang yang paling takwa tidak diukur dari kesalehan ritual, tapi kata Nabi, orang yang paling takwa adalah orang yang mengatakan kebenaran atas apa yang ada pada dirinya dan apa yang terjadi kepada dia, apa yang menimpa dia. Wa a'dalun nas man radha lin nas ma yurdi li nafsi. Dan orang yang paling adil adalah orang yang senang atas dirinya apa yang dia sukai ada pada diri orang lain. Wa karihalahum ma yakrahu li nafsi, dan membenci bagi dirinya apa yang dia benci juga ada pada diri orang lain. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu ukuran keadilan. Kalau kita ingin melihat apakah kita ini adil atau tidak, lihatlah apakah kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bagaimana kita memperlakukan anak orang lain, kemudian kita bandingkan dengan perlakuan kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita ingin anak kita diperlakukan, sahabat kita, ibu kita, saudara kita. Begitulah kita jadikan diri kita, seperti kata Sayyidina Ali, kita jadikan diri kita sebagai cermin. Dan orang yang bisa melakukannya itulah orang yang paling adil. Jangan kaitkan keadilan dalam hadis ini dengan keadilan yang disebutkan Al-Quran tentang kewajiban suami untuk adil pada istri-istrinya misalnya. Karena sulit, istri pasti akan mengelak. Orang yang paling adil adalah orang yang bisa mengukur, memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Dan orang yang paling sadar, man kana asyaddu dzikran lil maut, adalah orang yang paling kuat mengingat kematian, yang paling sering mengingat kematian. Itu orang yang paling sadar di antara kita. Dan orang yang paling lalai, orang yang tidak mengambil pelajaran dari perubahan yang terjadi setiap saat di dunia. Wa a'dhamun nas fid dunya khataran man lam yaj'alid dunya indahu khatara. Orang yang paling besar di dunia adalah orang yang tidak pernah membesarkan dunia. Orang yang paling agung di tengah-tengah dunia itu adalah orang yang tidak mengagungkan dunia. Wa a'lamun nas, dan orang yang paling alim, orang yang paling cerdas, yang paling pintar, man jami'a ilman nas ila ilmi, adalah orang yang mengumpulkan, menambahkan ilmu orang lain kepada ilmu yang sudah dia miliki. Artinya ketika kita memperoleh sesuatu, Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, kita tidak menerimanya begitu saja. Kita punya latar belakang keilmuan kita masing-masing sejauh yang sudah kita pelajari. Dan orang yang paling alim, kata Rasulullah, adalah orang yang menambahkan semua ilmu kita dengar dari orang lain kepada ilmunya, yang melakukan proses evaluasi dalam dirinya. Jangan terima apa yang saya sampaikan itu mentah-mentah, tapi kita olah lagi dalam diri kita sesuai dengan ilmu kita. Kita pahami lagi, kita berikan makna lagi. Di mana letaknya, apakah ilmu kita sudah cukup untuk mengantarkan kita bisa memahami itu dengan baik atau tidak. Kalau saya baca hadis itu, kesimpulan saya, orang yang paling cerdas adalah orang yang tidak henti-hentinya belajar dari setiap orang, yang tidak henti-hentinya mengambil manfaat dari ilmu orang lain. Nabi mengatakan,
man jami'a ilman nas, yang mengumpulkan ilmu manusia. Tidak dibatasi di situ ilmu orang Islam saja, tidak dibatasi di situ ilmu agama saja. Ilmu-ilmu mutaakhir tidak dipelajari misalnya. Man jami'a ilman nas, yang mengumpulkan ilmu manusia. Dan kita bisa bayangkan ketika digunakan kata anas di situ, artinya siapapun juga, orang tua, dewasa, anak-anak sekalipun. Mereka mengajarkan sesuatu kepada kita, tapi kadang-kadang tidak kita tambahkan pelajaran yang kita terima dari anak-anak itu kepada diri kita. Jadi orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa menangkap, yang mengumpulkan ilmu manusia ditambahkan kepada ilmunya. Dia memperoleh pelajaran dari semua manusia. Wa asja'un nas man ghalaba hawa, dan orang yang paling berani adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, orang yang mampu menaklukkan keinginannya. Mengapa disebut paling berani? Karena musuh hawa nafsu adalah diri kita sendiri, dan itu tidak bisa kita hadapi kecuali diri kita sendiri yang menaklukkannya. Kalau kita takut makhluk halus, kita takut godaan-godaan musuh-musuh kita, kita bisa minta bantuan orang lain, kita bisa menenteramkan diri kita dengan menyibukkan berbagai macam kegiatan. Kalau kita tinggal di rumah yang menurut kita agak angker, kita bisa ajak banyak kawan kita untuk tinggal bersama-sama kita, kalau kita takut pada hal-hal yang seperti itu. Tapi keberanian paling dibutuhkan ketika kita hendak melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan kita sendiri. Asja'un nas man ghalaba hawa, orang yang paling berani adalah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Karena itu menurut saya, kalau Nabi katakan kepada Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling berani, artinya sebagian besar, mungkin 99% di antara kita semua takluk oleh hawa nafsu kita. Karena kalau kita mengatakan kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita adalah orang yang paling berani dan tidak ada lagi yang kita takuti. Di antara orang yang paling berani itu adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah menurut saya, karena di situ mereka bukan saja menaklukkan hawa nafsunya, mereka korbankan seluruh yang mereka inginkan. Orang-orang yang jihad itu sudah tidak lagi memikirkan dunia, memikirkan kehidupan, memikirkan keluarga mereka. Tentu yang berangkat dengan jihadnya memang bukan dalam artian orang yang sengaja melarikan diri untuk tidak memikirkan itu semua, lalu berangkat saja jihad supaya tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan kehidupan duniawinya. Seperti kawan-kawan kita di Libanon, di Palestina, mereka sudah menaklukkan hawa nafsunya, melakukan keinginannya. Bahkan kalau dalam bahasa Arab, kata hawa nafsu itu dari kata hawa, dan di dalam hadis ini juga asja'un nas man ghalaba hawa. Orang yang paling berani adalah orang yang menaklukkan hawanya. Hawa itu sebetulnya kecenderungan kita untuk bergerak ke arah sesuatu, keinginan kita untuk mengikuti apa yang terlintas dalam hati kita, apapun juga, kecuali kalau kemudian kita tundukkan keinginan itu apakah dia sesuai atau sejajar dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nas qimatan aktsaruhum ilma. Orang yang paling mulia di antara kamu, aktsaruhum ilman, adalah orang yang paling banyak ilmunya. Wa aqallun nas qimatan aqalluhum ilma, dan orang yang paling rendah kemuliaannya adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Wa aqallun nas ladzatan al-hasud, dan orang yang paling sedikit memperoleh kenikmatan itu adalah orang hasud. Orang hasud itu karena dalam hati dia ada perasaan mendengki nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Nikmat apapun yang diberikan Tuhan, dia selalu teringat kepada orang yang dia hasudi. Makan pun tidak enak, jalan-jalan kemana juga, hasud itu selalu menyertai dia. Karena itulah kata Rasulullah, aqallun nasi ladzatan, orang yang paling sedikit memperoleh kenikmatan itu orang yang hasud. Kalau kita punya perasaan hasud, punya perasaan mendengki, menurut hadis Nabi ini kita akan kehilangan banyak kenikmatan. Kita tidak bisa merasakan kenikmatan kalau kita punya perasaan hasud dalam diri kita. Wa aqallun nasi rahatan al-bakhil, dan orang yang paling tidak bisa beristirahat, kata Rasulullah, itu adalah orang yang bakhil. Orang yang paling tidak bisa beristirahat itu artinya
orang yang paling lelah, orang yang paling sibuk, orang yang paling banyak pekerjaan, itu justru adalah orang yang bakhil. Mengapa bakhil itu menurut Nabi itu orang yang paling tidak bisa beristirahat? Karena kemanapun dia berangkat, kemanapun dia pergi, dia merasa harus menjaga harta yang dia miliki, tidak ingin dia sedekahkan, tidak ingin dia infakkan, tidak ingin dia bagikan, dan merasa selalu bahwa yang dia miliki masih belum cukup untuk dia, masih sedikit harta yang dia miliki. Jadi orang bakhil, orang yang menahan hartanya, justru adalah orang yang paling sedikit ketenangannya, paling sedikit ketentramannya. Lalu apa orang yang paling bakhil? Lanjutan dari hadis itu, wa abkhalun nas man bakhila bimaftaradallah alaih. Orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala wajibkan kepada dia. Hadis yang pertama, awal hadis itu berbunyi orang yang paling besar penghambaannya adalah orang yang menjalankan kewajibannya. Maka orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala wajibkan atas dia, orang yang tidak menjalankan kewajiban. Bagaimana kita bisa melihat orang yang paling bakhil dalam konteks tidak melaksanakan kewajiban? Bukankah bakhil itu adalah menahan harta yang sudah kita miliki? Misalnya, kalau selama ini definisi kita tentang bakhil, kita sudah punya sesuatu, tapi kemudian kita tahan harta kita. Tapi dalam konteks dengan ibadah, kita belum memilikinya. Sebetulnya, seluruh ibadah itu kalau kita lakukan, semuanya kita sempurnakan fardu kita sudah memiliki apa yang sudah Allah Ta'ala janjikan atas kita. Dan itu sesuatu yang pasti janji Allah Ta'ala. Pahala dari seluruh perbuatan baik kita yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki, dari harta yang sudah kita miliki. Batu firunal hayatad dunya. Tapi orang-orang itu terpengaruh oleh kehidupan dunia yang kita miliki sekarang ini. Batu firunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara yang ada pada hari akhir itu sesuatu yang lain, itu akhirat itu artinya sesuatu yang lain. Khairun wa abqa, itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita yang jauh lebih baik dan lebih kekal dari pahala menjalankan yang fardu itu, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita tidak mau memperoleh yang sudah Tuhan janjikan itu, yang sudah lebih baik dan lebih kekal. Maka siapa lagi yang lebih bakhil dari yang seperti itu? Wa aulan nas bil haq a'lamahum bih. Orang yang harus kita dahulukan dalam kebenaran adalah orang yang paling mengetahui kebenaran itu sendiri. Kalau kita memperdebatkan sesuatu, serahkanlah kepada ahlinya dalam berbagai macam permasalahan. Dan orang yang berhak menentukan kebenaran atas kita adalah orang yang paling mengetahui tentang kebenaran itu sendiri. Wa aqallun nasi hurmatan al-fasik. Orang yang paling rendah kehormatannya itu adalah orang fasik. Wa aqallun nasi wafa'an al-muluk. Orang yang paling sedikit kesetiaannya adalah para raja, para penguasa. Wa aqallun nasi shadiqan al-malak. Orang yang paling sedikit sahabatnya juga para penguasa. Jadi para raja itu orang yang paling sedikit kesetiaannya dan orang yang paling sedikit sahabatnya. Wa afqarun nas at-tama. Dan orang yang paling fakir, orang yang paling miskin, paling fakir itu adalah orang yang tamak. Jadi walaupun dia sudah punya banyak harta kekayaan, kalau masih tamak juga masih menginginkan lebih lagi, itu sebetulnya orang yang paling fakir. Kefakiran tidak dihitung dari berapa harta yang kita miliki, tapi berapa besar kerakusan kita, tamak kita terhadap sesuatu. Afqarun nas at-tama. Orang yang paling fakir itu adalah orang tamak, karena tidak akan pernah merasa cukup dengan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Wa aghnan nas man lam yakun lil hirsi asiran. Dan orang yang paling kaya adalah orang yang tidak menjadi tawanan keinginannya. Itu orang yang paling kaya yang tidak menjadi tawanan keinginannya, kata Rasulullah. Asiran, jadi pakai kata tawanan. Artinya kalau seseorang itu mengejar-ngejar terus sesuatu yang dia inginkan, dia sebetulnya jadi tawanan keinginan dia, tawanan hawa nafsu dia. Dan orang yang paling kaya, orang yang tidak menjadi tawanan keinginannya. Caranya gampang saja untuk melihat itu, apakah kita ini orang kaya atau tidak. Ketika kita punya satu keinginan, tahan saja keinginan itu, apapun juga, baik dalam perbuatan baik, apalagi dalam perbuatan buruk.
Karena ada banyak hal-hal yang mubah. Cobalah apa saja yang kita inginkan, kemudian kita tahan keinginan kita. Kita jadi orang yang paling kaya. Kita berlatih, nanti sejauh mana kita bisa mengendalikan keinginan kita. Wa aghnan nas man lam yakun lil hirsi asiran wa afdalun nasi imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling mulia keimanannya adalah orang yang paling indah akhlaknya. Saya kira itu kita pahami bersama. Untuk mengukur kemuliaan keimanan seseorang, lihat saja dari akhlaknya. Wa akramun nas atqahum. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling takwa di antara mereka. Wa a'zamun nasi qadran man taraka ma la ya'ni. Orang yang paling besar kadarnya. Jadi di situ digunakan dalam bahasa Arabnya ada 3 bentuk. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang paling mulia semuanya. Tapi sebetulnya beda-beda. Yang pertama afdhalun nasi imanan. Orang yang paling tinggi keimanannya. Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling indah akhlaknya. Jadi paling tinggi keimanan. Artinya bisa dimiliki semuanya oleh satu orang atau salah satunya dimiliki oleh sebagian. Paling tinggi imannya itu yang paling indah akhlaknya, paling mulia di antara manusia adalah yang paling takwa di antara mereka, dan yang paling besar kadarnya. A'zamun nasi qadran, yang paling agung kadarnya, paling agung derajatnya. Man taraka ma la ya'ni, orang yang meninggalkan apa yang tidak dia maksudkan. Dari ucapan, dari perbuatan. Jadi dia hanya melakukan apa yang memang dia maksudkan untuk dia lakukan, yang sudah dia niatkan untuk dia lakukan. Dia hanya berbicara yang sudah dia niatkan untuk dia sampaikan. Jadi orang yang paling tinggi, paling besar kadarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak dia inginkan. Orang yang paling rendah harga dirinya, man kana kadziban, adalah orang yang berdusta. Dan Nabi menggunakan kata man kana kadziban. Artinya dalam bahasa Arab, perilaku seperti itu bisa menimpa kepada setiap orang. Kapan saja ketika dia berdusta, dia jadi orang yang paling rendah harga dirinya. Bukan berarti orang yang sering berdusta, tetapi ketika siapapun kemudian berdusta, dia menjadi orang yang paling rendah harga dirinya. Wa aqallun nasi muru'atan man kana kadziban, adalah orang yang waktu itu dia berdusta. Jadi dia melakukan perbuatan amal soleh lainnya, bisa jadi dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia lakukan seluruh kebaikan itu. Tapi pada saat dia berdusta, pada saat itulah dia kehilangan harga dirinya, jatuhlah harga dirinya. Wa asqan nasi al-muluk, raja di sini disebutkan 3 kali. Orang yang paling celaka itu adalah para raja. Wa amqatun nas al-mutakabbir, orang yang tidak pernah bergerak, orang yang diam saja, itu adalah orang yang takabur. Wa asadun nasi ijtihadan man taraka dzunub, orang yang paling besar usahanya, ijtihadnya, orang yang paling sungguh-sungguh upayanya, man taraka dzunub, adalah orang yang meninggalkan dosa-dosanya. Wa ahkamu wa ahlamun nas man farra min jihalin nas, dan orang yang paling bijak, yang paling hakim, paling bijak dan paling santun di antara manusia adalah orang yang lari dari kejahilan manusia, dari kebodohan manusia. Yang meninggalkan kejahilan itu, dia tahu sesuatu itu sebetulnya jahil, kemudian dia tinggalkan kejahilan itu. Ahkamu wa ahlamun nas man farra min jihalin nas. Wa as'adun nas man khalata kiraman nas, orang yang paling bahagia kata Rasulullah adalah orang yang berbaur dengan orang-orang yang mulia, orang yang bercampur, orang yang bergaul, yang berhubungan, yang berkumpul dalam majelis orang-orang yang mulia, orang-orang yang dermawan. Wa as'adun nas man khalata kiraman nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang berkumpul bersama orang-orang dermawan. Itu orang yang paling bahagia. Wa aulan nasi bituhmah man jalasa ahli tuhmah, orang yang paling awal jadi sasaran fitnah, jadi sasaran tuduhan, man jalasa ahli tuhmah, adalah orang yang memang senang duduk bersama orang yang suka memfitnah. Kata Rasulullah atau kata Sayyidina Ali, man namma alaika namma ilaika, kalau datang kepadamu orang menggunjingkan orang lain kepada kamu, maka ketahuilah suatu saat kamu akan digunjingkan dia di hadapan orang lain. Jadi kalau ada datang orang lain sama kita, menggunjingkan orang lain lagi lah, menggunjingkan sahabat kita, suatu saat kita akan digunjingkan dia di hadapan sahabatnya yang lain.
Dan kalau kita tidak ingin diri kita itu kena gunjingan, kena tuduhan, kena fitnah, jangan duduk bersama orang-orang yang seperti itu. Jangan duduk bersama orang-orang yang suka mempergunjingkan. Aulan nas bituhmah manjalasa ahli tuhmah. Karena orang yang paling pertama kali mendapatkan tuduhan fitnah itu adalah orang yang senang duduk bersama mereka. Dan orang yang paling durhaka man qatala ghairi qatilih aw daraba ghairi daribih. Ini hanya perumpamaan saja, karena kalau kita artikan secara harfiah agak sulit kita pahami bagian yang pertama. Orang yang paling durhaka adalah orang yang membunuh selain pembunuhnya. Gimana kita kalau kita sudah dibunuh kemudian kita membunuh selain pembunuh kita misalnya. Nah, itu dijelaskan oleh bagian yang kedua, aw daraba ghairi daribih, atau memukul orang yang tidak memukul dia. Jadi ketika kita membalas satu perbuatan buruk, tapi yang kita balas itu orang lain, itu orang yang paling durhaka sebetulnya. Misalnya begini, saya dimarahi oleh atasan saya di kantor, tapi sampai ke rumah anak-anak dan istri saya yang saya marahi. Jadi saya memukul orang yang tidak memukul saya. Mestinya kita memukul orang yang memukul kita. Kalau kita marah-marahlah sama orang yang memang memarahi kita. Jangan marahi anak-anak kita atau guru di kelas, marah-marah sama muridnya karena istrinya mengesalkan dia di rumah misalnya. Dan itu sering sih saya kira dalam perbuatan kita sehari-hari, kita meluapkan kemarahan kita kepada orang lain. Kita memukul orang yang tidak memukul kita, dan itu termasuk orang yang durhaka. Artinya kita tidak menempatkan posisi kemarahan kita di tempat yang sesungguhnya. Orang yang paling cepat, yang paling awal memberikan maaf, aqdaruhum ma'al uqubah, adalah orang yang paling sedikit menanggung akibatnya. Wa haqqun nasi bidzanbi safi al-bughtab, orang yang paling layak mendapatkan dosa yang paling besar adalah orang yang senang berghibah, al-bughtab. Wa adzalun nas man ahanan nas, orang yang paling rendah adalah orang yang menghina manusia. Wa aslahun nas aslahahum linnas, orang yang paling soleh, yang paling baik, yang paling benar adalah orang yang mensolehkan orang lain. Wa khairun nas man intafa'a bihin nas, dan itu ujung hadis itu yang sering dikutip oleh banyak orang, yaitu khairun nas man intafa'a bihin nas, orang yang paling baik adalah orang yang manusia memperoleh manfaat dari dirinya, orang yang mendatangkan manfaat kepada orang lain, itu orang yang paling baik. Itu saja hadis-hadis yang dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Silakan kalau ada pertanyaan.